Garis polisi terpasang di rumah milik Teti di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Di rumah inilah perempuan paruh baya ini dianiaya oleh anak kandungnya dengan senjata tajam hingga terluka. Kasus ini terungkap setelah warga mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah. Warga pun kemudian memanggil polisi dan membawa pelaku yang sempat melawan dan meronta-ronta. Polisi menyatakan pelaku diduga marah kepada ibunya karena ditegur sering bermain game online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri orang-orang yang beriman. Mereka adalah ummatan wasatah, umat pertengahan. Dan karakteristik pertengahan itu, kata para ulama, salah satu yang paling esensial adalah selalu bersikap proporsional di dalam kehidupan. Tayangan tadi kalau kita bisa respon para pemirsa, kalau saya istirja tentunya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang tua yang mestinya di atas kepala, dimuliakan, harus dibirrul walidaikan dan sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran berulang kali orang tua itu diletakkan dalam tempat yang sangat mulia, disejajarkan dengan larangan mensekutukan Allah. Kita saksikan di tayangan tadi, ternyata mendapat perlakuan yang sangat menyakitkan hanya karena anaknya tidak bisa proporsional di dalam menggunakan gadget yang bahkan mungkin gadget itu sendiri hasil atau diberikan oleh orang tuanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW memberikan satu panduan sederhana dalam ungkapan beliau, khairu dinikum al-wasat. Hiduplah dengan proporsional. Jangan berlebihan dalam segala sesuatu. Kita punya banyak karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah setelah berdoa sekian lama Allah kasih anak, putra atau putri. Kita sayang kepada anak kita. Sesayang-sayangnya kita, jangan lupa bahwa anak itu juga amanah. Harus dididik dengan sebaik-baiknya. Kadang ada saking sayangnya, saking ingin memanjakannya, sampai-sampai ketika anak kita sudah hampir usia taklif, hampir usia dewasa, sama sekali masih belum kita didik untuk bisa melaksanakan sholat dengan baik, untuk bagaimana bisa berakhlak Islam yang baik. Karena kelewat sayang, tidak seimbang dalam menyikapi nikmat anak. Demikian pula hal-hal yang lain, apalagi sekedar gadget. Karena itu kata kuncinya adalah sikapi segala sesuatu dengan wajar. Jangan berlebih-lebihan. Apalagi sesuatu perilaku yang ketika berlebih-lebihan itu tidak hanya merugikan di dunia. Lebih-lebih akan merugikan dalam kehidupan di akhirat kelak. Termasuk apa yang ada di tayangan tadi ketika seorang anak menzolimi orang tuanya. Tidak hanya dia berurusan dengan hukum di dunia, tapi nanti akan berjumpa dengan ahkamul hakimin yang akan mengadilinya karena telah menzolimi orang tuanya. Tuan Guru Aziz, rasanya dalam hadis-hadis Rasul ya, cukup banyak ya pelajaran, kisah bagaimana Rasul SAW bahkan bukan hanya urusan dunia ya, ketika hal-hal yang menyangkut akhirat pun ya, ketika menyangkut ibadah pun itu ada panduannya. Kita nggak boleh berlebih-lebihan, begitu Tuan Guru ya? Betul. Ya, terima kasih Al-Mukarram, guru kita alhamdulillah sudah memberikan pencerahan luar biasa dan sangat benar sekali. Agama kita adalah agama yang wasat, yang moderat. Moderat di sini sederhananya ya tidak terlalu berlebihan ke kanan, tidak juga berlebihan ke kiri. Ke kanan kiri maksudnya apa? Tidak hanya bukan hanya tidak boleh berlebihan dalam hal-hal yang negatif, sebagaimana disampaikan guru kita, dalam hal-hal positif sekalipun juga tidak boleh berlebihan. Jadi berlebihan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam satu ayat bahwa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan minum saja silahkan dan jangan berlebihan, karena memang Allah sama sekali tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Terkait peristiwa di zaman Nabi, betul ada riwayatnya di mana, dan itu tidak satu dua riwayatnya ya.
beberapa kali terjadi beberapa kali terjadi, dan itu dalam hal-hal yang seperti disampaikan Tuan Guru, dalam hal-hal positif ibadah. Misalnya yang mungkin tidak kalah populer, Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Memang ahli ibadah beliau itu. Ahli ibadah, dan siang malam ahli ibadah. Betul-betul siangnya berpuasa, malamnya juga bertahajud dan terus bermunajat kepada Allah. Nah, ceritanya begini Tuan Guru, beliau ini pernah dinikahkan suatu ketika dengan seorang wanita dari suku Quraisy. Nah, beberapa hari atau pekan kemudian, itu ayah dari Sayyidina Abdullah yang ahli ibadah ini, itu mungkin mencoba iseng-iseng lah atau tanya ke menantu beliau. Nah, bagaimana suamimu, menurutmu bagaimana suamimu? Apakah sudah berlaku baik terhadapmu? Kira-kira begitulah. Ternyata yang menarik jawaban sang wanita ini, istri dari sahabat ahli ibadah ini. Jawabannya kayak gimana? Oh, khairul rijal katanya, semulia-mulia laki-laki. Saking mulianya kata wanita ini, sampai-sampai nggak ada waktunya untuk menyentuh istrinya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ternyata Sayyidina Abdullah ini menghabiskan hampir semua waktunya untuk ibadah, sampai-sampai menelantarkan keluarganya, membengkalai kewajiban-kewajibannya. Dan ternyata kasus itu dilaporkan oleh sang ayah ke baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah mendengar itu langsung menegur Sayyidina Abdullah, Abdullah, saya juga berpuasa, tapi saya juga makan di siang hari. Sewaktu-waktu makan juga. Saya juga rajin bertahajud, tapi sewaktu-waktu juga saya menikmati tidur di malam hari. Dan saya menikahi para wanita, dan tidak hanya menikahi, tentu juga menggauli mereka dengan sebaik-baik. Lalu ditegaskan pada penghujung sabda beliau, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang berpaling dari sunnahku ini, maka dia bukan dari golonganku. Masya Allah. Jadi itu juga Tuan Guru Abdul Aziz, itu menunjukkan bagaimana doa sapu jagat juga ya Tuan Guru ya. Di Al-Baqarah ya 201, bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, bahwa kita diperintahkan untuk mencari kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Artinya jangan berat sebelah, jangan hanya fokus pada satu sisi, sehingga akhirnya kewajiban-kewajiban pada sisi yang lain itu terabaikan. Itulah indahnya Islam, Tuan Guru Abdul Aziz ya. Alhamdulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kemengertian kita bisa memanfaatkan semua fasilitas teknologi dengan sebaik-baiknya. Dan memang Islam sesungguhnya bahkan mendorong kita ya. Kalau para pemirsa ingat ketika membaca sejarah Islam misalnya, ternyata banyak sekali pencapaian teknologi hari ini itu akarnya ada dalam peradaban Islam masa lalu. Artinya para ulama dalam peradaban Islam sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu mencari cara-cara baru bagaimana bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Kalau hari ini ada teknologi, maka itu adalah kesempatan bagi kita untuk bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Dan secara faktual, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita semua hari ini bisa melihat di media sosial, dalam platform yang beragam, sesungguhnya konten-konten yang baik, yang mengajak kepada mengingat Allah, yang mengajak kita untuk menghidupkan nilai-nilai yang mulia, yang mengajak kita untuk mengingat bagaimana sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani kehidupan, itu ada di mana-mana, bisa kita akses dengan alat komunikasi kita. Karena itu bergadget tidak masalah. Bergadget bahkan bisa menjadi sumber keberkahan dengan syarat kita mampu menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Karena itu para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam bulan Ramadan yang mulia ini, yang kita tahu setiap kebaikan diganjar berlipat dibanding di luar Ramadan, mari kita kalau mau bergadget, kita buka murojaah, bacaan Al-Quran kita. Ada banyak sekali aplikasi yang mengajarkan tahsin, mengajarkan tajwid, yang mengajarkan kita untuk menghafal Al-Quran dengan lebih mudah. Kita buka.
kita baca, kita dalami, itu bergadget yang berkah. Di sisi lain juga, kalau dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi ruang untuk bisa mendapatkan kemajuan dalam kehidupan dunia, berekonomi misalnya. Gadget kita juga bisa menjadi ruang di mana kita bisa membuka silaturahim dan membuka peluang-peluang untuk mendapatkan rezeki yang halalan. Tapi kalau boleh Tuan Guru, tadi saya masih greget gimana nonton tayangan yang sampai mengancam ibunya itu loh, melukai ibunya itu hanya gara-gara gadget. Itu sangat-sangat memprihatinkan sekali Tuan Guru. Saya teringat saja satu cerita, kalau boleh bercerita lagi Tuan Guru. Silakan. Dan ini riwayatnya sahih ya pemirsa. Riwayatnya dalam Sahih Bukhari. Dan itu seorang sahabat juga. Kalau tadi saya bercerita tentang Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As yang dikenal ahli ibadah, Sayyidina Juraij tidak kalah, juga rajin beribadah. Nah, pendek ceritanya, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi Sayyidina Juraij ini punya seorang ibu, ya ibu kandung beliau sendiri. Sang ibu ini selalu memanggil Sayyidina Juraij, tetapi panggilannya tidak pernah disahut. Kenapa? Kenapa nggak dijawab panggilannya? Lagi sibuk sholat. Ternyata karena sibuk sholat, Tuan Guru. Sibuk sholat. Sampai dikatakan dalam riwayat itu dia bingung, dia bukannya nggak mau jawab, cuma karena dia sedang jawab panggilannya. Maka pendek cerita, ibu ini kecewa, lalu berdoa memohon kepada Allah agar si anak itu, agar anak beliau ini diberi pelajaran oleh Allah. Dan ternyata terkabul doanya. Persis seperti yang Ibu sampaikan. Yang sebagaimana yang diinginkan, yang dicurhatkan oleh ibu tersebut, yang dimintakan oleh ibu tersebut ditimpakan kepada Sayyidina Juraij radhiyallahu anhu. Padahal ibu itu kecewa karena anaknya sibuk beribadah, Tuan Guru. Subhanallah. Ya Allah ya Karim. Mudah-mudahan para pemirsa dapat meresapi kisah ini. Ya, itu menunjukkan bahwa memuliakan orang tua itu tidak boleh dinegosiasikan dengan apapun. Ya. Bahwa birrul walidain itu adalah satu pokok agama ya, yang harus kita jaga. Mengecewakan ibu saja karena ibadah itu akibatnya tidak ringan, apalagi sampai melukai hati ibu, menyakiti ibu hanya karena hal-hal yang duniawi dan sia-sia. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Para pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wa sakhkhara lakum ma fil ardi jami'a. Semua yang ada di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai fasilitas kehidupan kita, dan ujungnya adalah mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, pastikan semua yang ada di sekitar kita berkontribusi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai ada hal baru yang ternyata kemudian menyebabkan kita mengabaikan sesuatu yang jauh lebih berharga. Hal baru yang membuat kita terlena, bergadget, yang kemudian ternyata menyebabkan kita melalaikan dan bahkan menyalahi satu tuntunan yang sangat utama dalam Islam, yaitu birrul walidain.